Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yohana Lukita, NBI 146-2106. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek ETS saya yang berupa pembuatan data perpustakaan dalam bentuk web. Saya NBI genap. Nah, sebelumnya itu pertama kali yang dilakukan adalah membuka exam dan mengklik start Apache dan MySQL. Jadi pastikan start dulu. Lalu yang kedua, kita buka database-nya. Ini saya membuatnya di SQL York. Saya membuat dengan nama database DB ETS Web. Dan nama tabelnya itu TBL data buku. Tuh. Di dalam TBL data buku ini itu terdapat beberapa nama kolom seperti ID dengan tipe data integer, length-nya 11. Yang pasti kalau ID itu primary key dengan auto increment. Yang mana auto increment itu sistem akan menambahkan angkanya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menginputkannya lagi. Lalu untuk ISBN, itu saya pakai tipe data varchar, length-nya 10, judul bukunya varchar, length-nya 100, pengarangnya varchar, length-nya 100, penerbitnya varchar, length-nya 100, tahun terbitnya integer, length-nya 11, cetakan integer, cetakan underscore ke integer, length-nya 11, dan jumlah underscore halaman, tipe datanya integer, dan length-nya 11. Nah, untuk hasil dari tabel TBL data bukunya itu adalah sebagai berikut. Seperti ini. Jadi ini ada 5 data, 5 ID, dengan 5 ISBN yang berbeda, dan judul buku yang berbeda. Setelah selesai membuat database, itu hal yang selanjutnya dapat dilakukan adalah mengkoneksikan database tersebut ke PHP. Caranya itu ada keywordnya di Visual Code. Dan saya menyimpannya di file fungsi.php. Ini. Di tagline atas, line 3, cek koneksi. MySQLi_connect dengan isinya ada localhost, root atau usernya apa, lalu passwordnya apa, dan nama database-nya. Nah, kalau saya itu localhost pakai tanda petik 23307. Maksudnya itu saya menaruh MySQL saya itu di port 3307. Kalau default-nya itu tidak perlu ini, cuma localhost saja. Root ini itu dibuat user saya, itu namanya root. Kalau ini kosong, kenapa? Karena exam saya itu tidak di password, jadi dikosongkan saja. Lalu kalau DB ETS Web ini itu nama database yang saya buat. Nah, saya simpan hasil ininya, hasil keywordnya ini itu ke dalam variabel namanya $koneksi. Jadi ketika saya ingin memanggil sebuah koneksinya ini, saya tidak perlu menuliskan panjang-panjang, itu tidak perlu. Jadi tinggal menuliskan ini saja, $koneksi gitu. Terus saya juga membuat permisalan, jika koneksinya gagal, itu if MySQLi connect error, itu echo koneksi gagal disertai dengan pesan errornya itu apa. Gitu. Lalu setelah berhasil connect, itu saya membuat di data main 2, itu tabel yang isinya dapat menampung hasil dari database yang saya buat. Ini data main 2. Di sini yang pasti kita harus menghubungkan file data main 2 ini ke file koneksi.
Yang mana koneksi tersebut kan di fungsi PHP ya. Jadi nama penghubungnya itu require fungsi.php. Untuk menghubungkannya sendiri itu bisa pakai require atau include. Dan kebetulan saya memakai require. Jadi memanggil require nama filenya itu apa. Jadi kalau semisal saya menaruh di connect PHP ya tulis saja connect PHP gitu. Lalu untuk $buku ini itu function query. Di function query ini tuh ada di fungsi PHP. Nah, membuat fungsi query. Function query mempunyai nilai $query. Di dalam function query ini itu ada global $koneksi. Ya, saya memanggil koneksinya tersebut. Seperti yang saya bilang, saya tidak perlu memanggil panjang-panjang ini. Jadi saya hanya tinggal memanggil global $koneksi. Tuh. Tidak lupa dengan titik koma. Lalu $result hasilnya MySQL query, parameternya $koneksi dan $query. Tuh. $query ini itu yang diinputkan di data main 2. Ini. Select from tabel data buku. Gitu. Dan function query-nya ini itu saya simpan di variabel namanya $buku. Jadi ketika saya ingin memanggil query ini, itu saya tidak perlu menuliskan panjang, jadi tinggal hanya menuliskan $buku saja. Gitu. Lalu di return rows, $rows. $rows ini tuh kayak punya lah datanya gitu. Lalu lanjut ke data main 2. Data main 2 itu tidak hanya ada tabel yang berupa apa ya, berupa data yang ada di database, tapi juga ada beberapa fungsi seperti fungsi tambah, fungsi ubah, fungsi hapus, fungsi cari, dan fungsi reset. Yang pertama adalah header. Di dalam header ini ada title, halaman database, jadi namanya itu apa, lalu ini tuh link bootstrap. Setelah itu kita ke body. Body ini ada pembungkusnya div class container, background secondary, P2 text dark, BG opacity 10. Maksudnya itu nanti di halaman body ini itu saya ingin menampilkan warna abu-abu dengan kappa opacity-nya itu 10%. Jadi tidak terlalu ngejreng gitu warnanya. Dan di div class body ini, div class di dalam body HTML ini itu ada div class header. Di class header ini, di div class header ini itu ada beberapa data, seperti nama, terus ada button tambah data sama button cari data. Yang pertama adalah nama dari sebuah halaman page-nya. Itu ada data buku perpustakaan. Tuh. Jadi halaman layar webnya itu nanti akan memuat data buku perpustakaan. Di tengah-tengah nanti data buku perpustakaan gitu. Judulnya lah gitu. Lalu HR ini tuh fungsinya untuk pemisah antara judul web dengan keterangan di webnya tersebut. Gitu. Kalau H5 itu keterangannya. Jadi selamat datang di perpustakaan abadi. Anda senang, kami bahagia. Seperti itu. Lalu untuk button tambah data, ini saya masukkan di header. Kenapa? Biar user itu nggak kebingungan cari di mana ya tambah data. Jadi oh di atas gitu. Jadi tinggal klik gitu aja. Ketemu deh. Di button tambah data ini saya bungkus dengan div yang disertai dengan bootstrap pastinya. Lalu ada
tag href tambah data PHP ini tuh maksudnya ketika user mengklikkan button tambah data, maka web atau sistem itu langsung mengarahkan ke file tambah data PHP. Gitu. Ini file tambah data PHP itu ini. Yuk, ini dia. Di sini. Di file tambah data PHP ini tuh ada pastinya di atas sendiri tagline PHP yang isinya adalah pemanggilan koneksi juga, require fungsi PHP, dan permisalan tombol submit. Nah, bentar kita skip dulu, kita lanjut ke bawahnya. Sama di doctype HTML-nya itu ada head, body. Di head-nya, di header-nya itu ada bootstrap-nya, link bootstrap ini sama title. Jadi namanya itu apa? Nama halamannya itu apa? Nama webnya itu apa? Judul webnya itu apa? Lalu di body itu ada div class card BG sukses P2 text dark BG opacity 10. Ini tuh maksudnya di body ini, di HTML body, itu saya ingin warnanya itu warna hijau dengan opacity-nya 10%, jadi tidak terlalu terang. Gitu. Di dalam div class tersebut itu dibungkus oleh div lagi yang namanya div class card header. Jadi di headernya tuh ada sebuah tulisan aja namanya tanda buku. Jadi kayak memisahkan sama bodinya. Jadi dia itu judulnya, itu bodinya gitu. Itu isi datanya gitu. Jadi tidak nyampur jadi satu. HR itu sama kayak tadi, itu pemisah aja. Garis pemisah. Lalu masuk ke div class card body. Di div class card body ini itu ada from action tambah data PHP. Itu maksudnya yang kita tuh nanti actionnya tuh ke file tambah data PHP gitu. Lalu metode post ini tuh gunanya untuk kerjanya itu di balik layar gitu. Lalu membuat inputan atau sebuah inputan data, isinya itu kolom ISBN, kolom judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan ke, dan jumlah halaman. Seperti itu. Di kolom ISBN sendiri, itu ada, saya bungkus dengan div, di dalamnya ada label for ISBN, class, ini untuk cool from label, untuk peletakannya cool MD3, cool SM3, label alike. Dan stylenya tuh Times New Roman dengan font size 20 pixel. Dengan nama ISBN. Seperti itu. Lalu dalamnya ada juga pastinya input, type, text, name ISBN, ID ISBN, class, from control, size 4, required. Maksudnya required itu harus diisi. Jadi ketika user menginputkan tambah data, itu hal yang paling wajib harus diisi adalah ISBN dan juga judul buku. Required. Tergantung programmernya. Kalau mau require semua juga boleh, tapi saya lebih prefer untuk require ISBN dan judul buku. Untuk kolom judul buku, pengarang, lalu penerbit, tahun terbit, cetakan ke, jumlah halaman, itu sama seperti penjelasan ISBN, yang berubah hanya name dan ID-nya. Jadi semisal kalau judul buku, berarti name-nya judul underscore buku, dan ID judul underscore buku. Gitu. Lalu lanjut ke bagian button. Di dalam button ini tadi, itu ada dua button submit dan button reset. Nah, submit ini itu untuk
Jadi ketika user telah selesai mengisikan semua data, nah itu untuk menyimpan. Dan ketika untuk menyimpan lah gitu. Dan di atas itu ada permisalan. Gini, jika tombol submit itu ditekan, si tombol simpan itu ditekan sama user ketika aku sudah selesai menginputkan data, menyimpan, slip gitu, klik. Nah, sistem akan menampilkan jika data tersebut berhasil, maka akan menampilkan pop-up notif itu berupa data berhasil ditambahkan. Lalu diklik OK, maka akan ditujukan atau diarahkan ke data mine atau database-nya, database dari homepage mine-nya. Jadi si user ini tuh bisa tahu, oh ternyata udah ditambahkan gitu. Pokoknya selain pemberitahuan juga diberitahukan detail penambahannya itu gimana gitu. Seperti juga sebaliknya sama seperti tadi, kalau gagal maka akan ditampilkan pop-up-nya data gagal ditambahkan, dan juga diberitahu kalau emang benar-benar gagal tidak masuk ke dalam database di data main 2 homepage-nya itu tadi. Gitu. Di si fungsi tambah data ini itu oh ya belum. Jadi ada tipe ya ini dia. Button type-nya reset. Name reset, class btn changer reset gitu kan. Itu fungsinya untuk ketika misalnya user tidak jadi menginputkan, itu dia tidak usah menghapus satu-satu, tapi langsung diklik button reset, selesai, hilang semua gitu. Nah, di tambah data.php ini, file ini itu mempunyai fungsi function, namanya function tambah. Nah, ini dia. Di file fungsi.php. Ini dia. Membuat fungsi tambah data, function tambah mempunyai nilai $data, dan dia pasti juga akan menambahkan koneksi. Jadi dipanggil aja koneksinya global underscore koneksi. Lalu di fungsi data function tambah ini itu juga mengambil data dari database. Jadi kayak misal dia langsung menginputkan nanti ke database-nya gitu. Dan saya memasukkannya ke dalam sebuah variabel namanya $ISBN yang isinya itu HTML special chars data ISBN. Jadi isi dari tambah yang sudah diinputkan user itu akan dimasukkan ke dalam database sesuai dengan nama database-nya. Jadi semisal inputkan ISBN. Jadi ini keyword-nya itu kan menginputkannya kan ISBN. Jadi nanti masuk dalam database itu dalam database kolom ISBN gitu. Dan data ini tuh yang ISBN, judul buku, pengarang itu harus sama persis sama nama yang ada di database. Jadi nggak boleh berubah. Nggak boleh juga kurang atau salah, itu nggak boleh. Lalu HTML special chars ini tuh fungsinya itu untuk, kan ini tambah data ya, jadi ketika user tuh misalnya menginputkan data yang nggak jelas, kayak yang tidak diharuskan untuk diinputkan, itu maka akan tampil nanti di layarnya. Tampil kata-kata atau keyword apa yang diinputkan dia. Gitu. Lalu untuk query-nya itu $query ini kan, itu insert into table data buku values. Nah, ini yang saya masuk, kenapa saya dimasukkan? Saya masukkan ke dalam $ISBN, saya membuat $ISBN ini itu ketika nanti saya panggil di $query, saya tidak perlu perpanjang-panjang, jadi tinggal
Panggil aja dolar ISBN, dolar judul buku, dolar pengarang, gitu. Jangan lupa ketiknya satu juga. Ini kenapa kosongan? Karena di database-nya kan ada ID. Dan ID kan nggak mungkin diisikan oleh user kan. Jadi dikosongkan saja, tapi tetap ditulis. Biar tidak error. Lalu MySQL query yang atas, pemanggilan lagi juga fungsinya MySQL query, koneksi query, dolar koneksi dan dolar query. Dolar koneksi itu dolar koneksi database, dan dolar query itu dolar query-nya yang ini. Dan di return MySQL affected row dolar koneksi. Seperti itu. Oke. Fungsi tambah selesai. Sekarang kita kembali ke data mine. Di data mine 2 ini, itu selain ada ref tambah data, saya juga menginputkan class CSS-nya. Dan juga saya menambahkan icon. Yang mana adalah ini. Tag awal SVG sampai bawah. Nah, ini tuh untuk icon-nya. Untuk coding icon gitu. Lalu yang di bawah masih dalam header-nya itu adalah button cari data. Di dalam button cari data itu ada div class container fluid from action kosongan. Itu kenapa? Karena saya ingin mencarinya itu di dalam data mine ini. Jadi kosongan saja. Method post itu juga sama. Dia dicarinya di file layar. Class deflex ada input class from control me 2, tab-nya search, name-nya keyword, placeholder masukkan keyword pencarian. Dan input ini itu punya nama, namanya name keyword. Placeholder ini tuh fungsinya untuk jadi inputnya tuh nggak kosongan putih gitu tulisannya. Autofocus ini tuh fungsinya kalau semisal nih halaman data main 2 dibuka pertama kali, itu yang paling mencolok nanti itu yang menarik perhatian itu si search datanya karena dia akan nyala nanti autofokusnya. Autocomplete sama dengan off itu jadi history pencariannya itu tidak diaktifkan sama sistem, dimatikan gitu. Lalu selain ada input, pastinya juga ada button yang memiliki nama, name-nya itu cari. Kan kalau input tadi kan name-nya keyword. Kalau button name-nya cari. Dengan tipe submit. Dia juga punya ini di atas. Jika tombol cari diklik, maka tuh cari ini kan punyanya button ya. Jika button diklik, maka dolar buku. Ini query-nya, function query-nya ini akan menampilkan function cari dengan parameter keyword atau keyword yang diinputkan oleh user. Dia itu juga mempunyai fungsi di fungsi PHP, namanya function cari. Function cari data. Nah ini, function cari data. Di function cari ini, dia memiliki dolar keyword kan yang tadi saya jelaskan. Di dalam function cari juga ada dolar query-nya. Atau query-nya itu apa nanti? Select bintang from table data buku where ditampilkan semua data dari tabel data buku di mana judul buku itu sama seperti keyword. Bukan sama persis ya, mirip dengan keyword, atau ISBN mirip dengan keyword, atau pengarang mirip dengan keyword, atau penerbit mirip dengan keyword, atau tahun terbit mirip dengan keyword. Jadi semisal, nih keywordnya itu cuma A, tapi semisal saya ingin mencari nama Andika.
dalam datanya tersebut itu banyak nama Andika. Andika siapa, tapi saya tidak ingat. Nah, di judul di function cari ini tuh bisa diinputkan saja namanya Andika, maka akan menampilkan semua nama Andika. Gitu. Tidak hanya nama juga sih, judul buku itu bisa, ISBN bisa, seperti itu. Tidak lupa untuk return query $query. Tuh. Oke. Fungsi tambah data sudah, fungsi cari data sudah. Kita lanjut ke bawah. Oke, kita lanjut ke div class body. Di dalam div class body ini tuh ada isi, saya membuat tabel yang isinya itu dapat menampung data dalam database gitu. Jadi data dari database itu bisa saya tampilkan di dalam tabel, dan tabel tersebut itu bisa tampil ke layar web gitu. Oke. Div class table responsive, table class table border, table scripted, table hover, text center. Maksudnya table class, table border, table scripted ini itu akan membuat sebuah garis. Jadi ada garis-garisnya. Tabel hover itu ketika tabel tersebut atau kolom tersebut diklik, itu ada, bukan diklik ya, kayak disentuh, digeser-geser itu ada kayak highlight-nya gitu. Lalu ada di dalam tabel ada judul tabel, header-nya, header tabelnya itu ada nama menu, ISBN, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan ke jumlah halaman, pengaturan. Gitu. Pengaturan itu untuk user dapat mengubah atau menghapusnya. Gitu. Jadi aksinya lah. Dan saya memberi highlight warna warning, BG warning. BG warning itu warna kuning. Lanjut ke bawah, untuk isi dari tabelnya itu ada PHP dolar angka sama dengan 1. Yang mana itu untuk perulangan. Jadi kan saya ada nomor nih di atas. Nomor ya. Nah, nomor ini nggak mungkin saya masukkan datanya itu data ID. Karena kan ID saya auto increment. Nanti nggak nyambung sama di layar. Semisal nih, database-nya ada ID 567. Kan kalau di layar kan pasti tampilnya 567. Nah, semisal dari database-nya itu ID nomor 6 saya hapus. Otomatis dalam database itu tampilnya kan angka 5 sama angka 7. Dan pastinya kalau misalnya saya masukkan nomor itu sesuai dengan ID, di layar juga pasti akan nampilnya 5 sama 7. Kan enggak nyambung gitu kan. Nah, jadinya saya membuat permisalan dengan angka 1. Jadi dalam data layar sama data database itu sama tetap, biar tidak membingungkan lah gitu. Lalu untuk PHP for each ini, oh ya tadi juga jangan lupa kasih angka plus, jadi kayak biar nggak ngetap 1 terus gitu, jadi bisa nambah sendiri. Lalu ada PHP for each, yang mana ada parameternya dolar buku, dolar rows. Itu for each itu untuk perulangan pengambilan data dalam database. Dolar buku ini itu yang query yang di atas. Ini ya, cari post keyword ini. Maaf. Dolar buku itu yang ini, query-nya. Jadi menampilkan semua data dalam tabel data buku. Gitu. As rows, dinamai row di sini. Dan diisi tabelnya itu mengisikannya itu sesuai dengan kolomnya tadi gitu. Jadi semisal ini kan kolomnya ID kan, karena di atasnya kan ID judulnya. Nah, biasanya kan no. Kan kita pakai dolar angka. Nah, itu diinputkan nggak pakai ID. Ya, karena penjelasan tadi. Lalu yang kedua itu ISBN.
ISBN, karena di sini adalah judulnya ISBN, maka data yang diambil dari dalam database itu $row kurung ISBN. ISBN ini tuh nama dari database-nya. Kayak gini. Ini nih. Nih, ISBN. Ya kan? Lalu kembali lagi, judul buku juga sama, pengarang sama, penerbit sama, konterbit sama, cetakan ke sama, jumlah halaman sama. Sama semua, disesuaikan sama database. Kalau berubah dikit, ya nggak keluar datanya. Lalu di dalam tabel ini ada aksi kan tadi, pengaturan namanya. Aksi itu ada dua. Ada aksi ubah dan aksi hapus. Di dalam aksi ubah ini saya ada ref ubah vr2.php. Ini tuh akan menampilkan halaman ubah yang menanyakan ID. Jadi data mana yang mau dirubah, ID keberapa gitu. ID-nya itu menurut dengan data dari database. Gitu. Di ubah VR2 ini tuh kodenya seperti ini. Tidak lupa di atas itu ada tagline PHP yang juga dalamnya itu pasti memanggil fungsi. Memanggil koneksi. Seperti require fungsi.php, seperti itu. Lalu untuk ambil datanya kita pakai $id. Jadi kayak ID-nya itu berapa? Itu yang kita ambil. Gitu. Get ID. $id get ID. Query data mahasiswa menurut ID. $book kan tadi kan masukkan fungsi query ya tuh. Ya kan? Nah, fungsi query-nya sekarang itu select bintang from tab BL data buku where ID sama dengan $id. $id ini tuh diambil dari sini. Jadi ketika button nanti diklik itu adalah ID 1, maka data yang diambil itu adalah data ID yang pertama. Gitu. Oke. Apakah tombol submit itu ditekan? Ini nanti itu kita skip dulu ya. Kita ke bawah dulu. Oke. Ini sama seperti tambah data tadi. Yang berubahnya itu kalau tambah data kan inputannya kosong nih. Tapi kalau diubah itu inputannya itu sudah ada nilainya. Ada isinya lah gitu. Title-nya ubah data buku. Di body-nya ini ada div class header-nya itu ada ubah data HR5 benar, div class card body. Card body-nya itu ada from action ubah vr2.php ID. Jadi saya merubah, jadi kita action-nya itu ke ubah vr2.php menurut ID-nya, menanyakan ID-nya. Gitu. Untuk kolom ID itu sengaja saya hidden, type-nya hidden, karena ID itu nggak mungkin diinputkan atau diubah oleh user. Jadi saya tetap tuliskan, tapi type-nya itu, tipenya itu di-hidden, disembunyikan. Gitu. Name-nya ID, ini sama seperti database. Value-nya tuh isinya itu nilainya tagline ini $buku ID. Ini tuh permisalannya itu di sini. Isinya itu di fungsi. Nah, dia itu sebenarnya sebentar. Ini tuh $buku kan tadi query-nya kan di atas ya. Yang di sini kan. Nah, where ID-nya. Kayak query-nya lah. Query ID-nya itu berapa gitu. Jadi nanti itu dia tuh menampilkan value itu. Kan kalau ditambah data kan kosong lah, diubah itu ada value-nya. Menurut
ID gitu. Bukan kayak menampilkan where ID, menampilkan where ISBN gitu. Dan di ISBN itu sama seperti ID, cuma dia itu ditampilkan ya, nggak di hidden, nggak disembunyikan gitu. Dan dia juga tidak di required karena terserah user mau ditambah yang diubah atau yang ditambahkan itu yang mana, terserah. Oke, ISBN ini sama inputnya ada labelnya for ISBN dengan class ininya, stylenya, font family times New Roman, lalu ada inputnya, type sama dengan text name ISBN, ID ISBN, ini jangan lupa ID-nya. Kalau ada for, pasti ada ID. Oke, ini size-nya tuh besar inputannya. ISBN, judul buku, pengarang itu sama semua. Jangan lupa value-nya. Kalau misalnya tidak ada value, nanti nggak ada tampilannya di output di layar. Penerbit sama, tahun terbit sama, cetakan ke sama, jumlah halaman sama. Cuma pembedanya di name, di for, name sama ID aja. Itu membuat button ini. Di dalam ubah ini ada, ini halaman ubah itu ada setelah user mengubah datanya, itu ada tombol submit 2 namanya simpan sama reset. Simpan itu jika disimpan, maka di atas, maka tampilkan pop-up data berhasil diubah. Dan ditampilkan bukti ubahnya itu apa, di data main 2, data main tadi. Selain itu juga, jika gagal, maka ditampilkan pop-up-nya, data gagal diubah. Dan buktinya tuh ini, kalau nggak ditambahkan tuh seperti ini. Gitu. Dan untuk button reset sendiri, itu tuh fungsinya untuk misal user nggak jadi itu ya, nggak jadi nambah, ya udah tetap diganti default aslinya gitu. Dan ini juga ubah data ini mempunyai fungsi. Ini ada function ubah, mempunyai data, mempunyai nilai dolar data, juga memanggil global dolar koneksi. Ini mengambil data dari database yang diisi di value-nya tadi. Gitu. Jadi mengambil datanya dulu, lalu bisa menampilkan di value tadi. Gitu. ID, data ID. Dan ID ini itu didapat dari nama dari database-nya. Dolar data ini tuh dari nilai fungsi tadi. Gitu. Untuk query-nya itu update TPL data buku set. Ini dari ISBN. Ini saya buat variabel sama itu biar tidak ditulis panjang seperti ini. Jadi dibuat lebih singkat gitu. Jangan lupa dipakai where ID sama dengan ID. Jika ini nggak dipakai, maka data akan berubah semua. Meskipun nggak merubah semua data. Ada juga MySQL underscore query, dolar koneksi, dolar query, itu. Dan jangan lupa di return MySQL affected rows dolar koneksi. Oke. Apa ini? Fungsi ubah sudah. Jadi fungsi tambah sudah, fungsi ubah sudah, fungsi reset sudah, fungsi cari sudah. Yang terakhir adalah fungsi hapus. Fungsi hapus ini ketika button diklik hapus, maka dia akan menampilkan atau mengarahkan, akan diarahkan ini ke data file PHP yang dihapus. Tapi dia sebetulnya itu menanyakan dulu, data mana yang dihapus. Kalau misal kita nggak pakai ID, maka semua data bisa dihapus, bisa terhapus semua. Maka dia menanyakan, hapus.php, tanda tanya, ID sama dengan ID rows ID. Gitu. Di database, ID yang ini. Gitu. Kelas BTN danger ini biar
Terlihat aja. Warna merah soalnya hapus. Ini kita masuk ke hapus.php ya. Nah, di file hapus.php ini ada pemanggilan lagi di atas, require fungsi.php. Sama seperti tadi juga memanggil koneksi dan fungsi PHP. $ID. Ketika ID-nya tadi berapa yang mau dipanggil itu dimasukkan, nanti ada ya, kayak hapus ID keberapa. Nah, itu dimasukkan ke dalam variabel $ID. Jadi $ID get ambil ID yang keberapa gitu. Jika if ID-nya itu lebih dari 0, maka data berhasil dihapus. Akan memunculkan pop-up sama seperti tambah data dan ubah data. Pasti akan memunculkan pop-up jadi pemberitahuan, oh ternyata datanya udah dihapus dan berhasil, dan ini dokumentasinya gitu, buktinya tuh ini. Dan sama juga jika datanya gagal dihapus, maka ini datanya gitu. Oke. Memunculkan pop-up. Dan di fungsi PHP ini itu sebentar. Ada fungsi namanya fungsi hapus. Nah, membuat fungsi hapus. Function hapus punya nilai $ID, global dipanggil juga koneksinya. Jika MySQL query $koneksi mempunyai query namanya delete from table data buku where ID sama dengan ID, nilai ID-nya tadi itu, maka di return MySQL affected rows koneksi. Begitu. Oke. Setelah selesai semua fungsinya, ini saya menambahkan terakhir footer. Jadi bagian bawahnya saya memberi nama dan NPI saya. Untuk hasil output-nya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan data main-nya. Data main 2 PHP. Semisal nih, saya ingin menambahkan data. Oh, sebentar. Ini di dalam data main ini, itu ada ini, fungsi tambah data, fungsi cari, fungsi ubah, dan fungsi hapus. Lengkap ya. Pertama, kita coba fungsi tambah data. Nah, dia akan muncul ke halaman tambah data PHP. Misal kita beri nama, sebentar. Tadi yang belum ada ID-nya, tadi ISBN-nya 118. Berarti kita coba 119AH. AH. Judul bukunya Belajar Web. Pengarangnya Ika Hartika. Ini misal ya. Penerbitnya itu misal Grameta. Grameta. Tahun terbitnya 2021, cetakan ke-1, jumlah halamannya 100. Nah, ini kan udah diisi semua nih tabel tambah data bukunya. Kita klik simpan. Maka muncul pop-up. Data berhasil dihapus. Data berhasil ditambahkan. Klik OK, maka akan dimunculkan ke dalam datanya ini, dibuktikan. Ini loh, datanya berhasil masuk. Ini. Oke, kita coba di search sekarang. Keyword. Saya pengen cari buku yang muncul cetakan 2021. Search. Nah, muncul nih, ada 3 buku. Buku Machine Learning, Ayo Belajar Web, Belajar Web. Coba saya mencari namanya web gitu aja. Ada enggak ya? Ada dong. Namanya Cara Mudah Belajar Website, Tips Mempercantik, Ayo Belajar Web, Belajar Web gitu. Oke, fungsi cari sudah berhasil.
Bentar, saya kembalikan dulu. Oh, saya gini aja. Nah, kembali deh. Lalu kita cari, kita ubah yang tadi. Nih, kita klik ubah. Ini kan ubah ya, berarti dia ID ke-13. Kenapa di 13? Karena saya sudah mencoba berulang kali dan menghapusnya. Ubah. Nah, ini. Dia akan menampilkan value yang ada di ID 13 dan ditampilkan mana data yang mau diubah. Tuh. Misalnya saya ingin mengubah penerbitnya. Minta penerbitnya itu bukan Grameta, tapi Grafika R. Gitu. Kita simpan. Oke, data bisa diubah. Oke, tampilkan lagi sama dia. Ini dia. Hartika Grafika R. Data bisa diubah. Lalu, kita ingin menghapus ya, menghapus data. Klik ini, hapus. Data bisa dihapus. Oke. Datanya hilang, ditampilkan. Oh, hilang. Begitu. Untuk mereset, kita coba ubah. Oh, sebentar, bukan diubah. Ditambah aja ya. Kan kita pengen tambah tapi nggak jadi. Misalkan ini sembarang. Ini sembarang. Ini. Ini. Terus ininya sembarang. Sembarang. Dan ininya sembarang. Terus, oh nggak jadi. Di-reset. Datanya hilang semua. Gitu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.